Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Meriuli Panjaitan dengan NIM 859869969. Saya dari mahasiswa Universitas Terbuka Medan, Pokjartoba, kelas A. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Palma Juanta, SSI MPD, sebagai Bapak pembimbing saya yang telah membimbing saya mengerjakan tugas ini sampai saat ini. Di tugas kali ini saya akan mempraktekkan perubahan wujud zat. Sebelum saya mempraktekkan perubahan wujud zat, saya akan menjelaskan apa itu perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat adalah peristiwa berubahnya bentuk atau keadaan suatu zat tanpa mengubah jenis zatnya. Artinya, zat tersebut tetap zat yang sama, hanya wujudnya saja yang berubah. Misalnya, dari padat menjadi cair, dari cair menjadi gas, dan seterusnya. Baik, ada beberapa macam perubahan wujud zat, yaitu yang pertama ada mencair atau melebur, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyublim, dan yang keenam menghablur deposisi. Baik, sekarang dapat kita lihat bagaimana praktek dari macam-macam perubahan wujud zat. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengamati dan memahami proses perubahan wujud zat, yaitu mencair, menguap, mengembun, dan menyublim. Alat dan bahan yang digunakan: termometer, lilin, es batu, wadah kaleng, dan korek api. Percobaan pertama, titik lebur es atau padat menjadi cair. Pertama, kita simpan wadah kaleng di atas api. Kemudian, masukkan es batu. Suhu es batu sebelum dicairkan 0 derajat Celcius. Setelah dicairkan dengan suhu panas dari lilin, suhu naik menjadi 34 derajat Celcius. Percobaan selanjutnya, perubahan wujud gas menjadi padat atau mengkristal, dan sebaliknya, perubahan padat menjadi gas atau menyublim. Bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu 2 wadah kaleng, es batu, kapur barus, lilin, korek api. Pertama-tama, taruh wadah di atas api. Masukkan kapur barus ke dalam wadah, kemudian tutup wadah kaleng. Di sini saya menggunakan panci aluminium, lalu masukkan es batu di atas panci aluminium. Tunggu beberapa menit sampai terjadi proses menyublim dan mengkristal. Setelah tutup dibuka, yang terjadi kapur barus sudah menyebar, yang artinya penyubliman sudah terjadi. Kapur barus yang menyebar membentuk kristal-kristal yang menempel pada panci aluminium. Percobaan selanjutnya, gas menjadi cair atau disebut mengembun. Alat dan bahan: gelas bening, tutup, dan es batu. Masukkan es batu ke dalam gelas berisi air, tunggu beberapa saat. Maka dinding gelas akan mengalami perubahan yang disebut mengembun. Percobaan selanjutnya, cair menjadi gas atau disebut menguap. Di sini saya sudah menyiapkan air di dalam panci yang ditutup dengan tutup kaca. Supaya ketika temperatur air naik, maka akan muncul gelembung-gelembung air pada tutup kaca, menandakan air mendidih. Setelah beberapa menit kemudian, tutup panci dibuka. Gelembung air akan melepaskan uap air ke udara. Hal ini menandakan proses menguap. Berdasarkan percobaan praktikum ini, dapat kita amati beberapa jenis perubahan wujud zat, yaitu mencair, menyublim, dan mengkristal, menguap, dan mengembun. Jadi, kesimpulannya adalah perubahan wujud zat dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Perubahan ini bersifat fisika karena zat hanya berubah bentuk tanpa berubah komposisi kimianya. Praktikum ini menunjukkan bahwa energi panas sangat berperan dalam proses perubahan wujud zat.
Setelah kita mempraktekkan perubahan wujud zat tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya perubahan bentuk suatu zat dari padat, cair, atau gas tanpa mengubah jenis zatnya. Perubahan ini dapat terjadi karena pengaruh panas atau pemanasan, atau dingin atau pendinginan. Contohnya, es menjadi cair, itu disebut dengan mencair. Air membeku menjadi es, itu disebut membeku. Air yang dipanaskan akan menjadi uap, itu disebut menguap. Dan selanjutnya, uap air berubah menjadi titik air di gelas dingin, itu yang dinamakan dengan mengembun. Jadi, perubahan wujud zat dapat menunjukkan bahwa panas dapat mempengaruhi bentuk zat, tetapi tidak dapat mengubah jenis zat tersebut. Demikianlah video ini saya buat. Saya menyadari bahwasanya banyak sekali kekurangan dalam melakukan praktek ini. Pertama-tama saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.